Jadi tahun 79 beliau keliling ormas-ormas Islam, terutama Dewan Dakwah, menyampaikan tauji, memberikan pengarahan-pengarahan kepada para aktivis Islam. Itu dikasih wejangan-wejangan, dikasih bekal-bekal ya bagaimana memberdayakan dakwah Islamiyah di Indonesia. Nah, setelah itu tahun 19 kunjungan yang kedua tahun 1989 ya, ini pernah kunjungan beliau yang kedua ya, tahun 1988-89 juga ke Dewan Dakwah. Jadi 2 kali kunjungan pertama itu fokusnya beliau ke Dewan Dakwah. Kenapa? Karena di situ banyak berhimpun para aktivis dakwah di Indonesia dan juga alumni Timur Tengah, semua ngumpulnya di situ. Makanya corak alumni Timur Tengah tahun 70-an dan 80-an, nih saya kasih tahu ya, coraknya itu adalah corak Qaradawi, ingin mempersatukan umat. Nggak ada tuh model-model zaman sekarang alumni Timur Tengah yang macam-macam, yang serang sana serang sini, tahzir ini tahzir itu. Nggak ada pada zaman dulu. Itu tahun 70-an 80-an. Kenapa? Karena memang kiblatnya itu ke Syekh Qaradawi dan Buya Muhammad Nasir yang ingin mempersatukan umat Islam. Silakan kamu mazhabnya apa, silakan, yang nggak bermazhab juga boleh, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, yang penting kita punya tujuan sama, visi yang sama untuk izul Islam wal muslimin. Itu mempersatukan. Lah, setelah tahun 90, setelah perang Teluk, nah ini kacau. Ini kacau nih pemikiran di Saudi ini. Mohon maaf ya. Mulai ada kritik kepada pemerintah. Kenapa pemerintah pangkalan Amerika, kemudian ada perang Irak dan Kuwait itu ya, tahun 91 agresif, sampai semakin mengenakan, membuat jarak antara dan Dewan Dakwah dengan tengah yang lulus tahun 90-an. Nah, inilah yang mulai membuat sekat-sekat. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu tahun 79, 88, 89 ini beliau fokus memberikan pengarahan-pengarahan kepada aktivis-aktivis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, baru kunjungan yang ketiga, beliau terlibat aktif dan mengikuti perkembangan reformasi di Indonesia tahun 1998, kunjungan yang ketiga. Setelah tumbangnya rezim Soeharto, naik Profesor Dr. B.J. Habibie, naiklah kalangan kekuatan Islam, ijo royo-royo itu. Nah, Qaradawi mulai datang ke Indonesia dan bergaul ya, memberikan arahan kepada bidang pemerintah, aspek pemerintahan. Siapa aktivis dakwah yang duduk di pemerintahan sebagai ketua DPR, ketua MPR, ketua BPK, ketua ICMI, semua dikumpulin. Habibie aja datang, dikumpulin sama beliau, dikasih nasihat, begini cara menyelenggarakan negara sesuai dengan Islam. Ya, itu ada dalam memoir Dr. Habib Hirzin yang menjadi panitia lokal. Syekh Qaradawi datang ke Indonesia atas undangan ICMI, kemudian juga Triple IT, ya, dan memberikan nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah pandangan kepada para tokoh-tokoh bangsa di awal reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pemuda Islam, para hadirin hadirat, terutama dari pengurus
DKM Istiqomah Bandung dan juga teman-teman aktivis pergerakan pembela Ahlussunnah Jawa Barat. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Rainul Balad, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Roni Abdul Fattah LCMA, pimpinan pesantren Darul Iman Bandung. Para hadirin, para asatiz yang tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang biasa kita peringati sebagai Maulidur Rasul, hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Barangkali kalau memperingati Maulid Nabi dengan membaca sirah perjuangan Rasulullah sudah biasa. Maka hari ini kita termasuk memperingati Rasulullah SAW juga, tapi dengan cara bagaimana? Memperingati jejak-jejak perjuangannya para pewaris Nabi, pewaris ilmunya Rasulullah SAW. Siapa pewaris para Nabi? Kata Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, orang yang berilmu, yang bertugas menjaga kemurnian, keaslian ajaran agama Islam. Yang kata Nabi SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin wa tahrif al-ghalin. Tugas para ulama yang membersihkan ajaran Islam ini dari pentakwilan orang-orang yang bodoh, dari pemalsuan orang-orang yang ingin membatalkan ajaran syariat Islam, dari keangkuhan orang-orang yang ekstrim ya dalam beragama. Maka mengkaji sirah dan masirah perjuangan dan biografi para pewaris Nabi ini, saya kira patut untuk kita hidupkan di era zaman sekarang ini, yang dimana kita ini kehilangan panduan ya, kehilangan adab, terutama dalam berinteraksi dengan ulama Rabbani yang menjadi penerus, menjadi pendakwah risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang dhaif sebenarnya ya. Hadis ini dhaif. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Darda. Kalau menurut Syekh Al-Albani itu masuk dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Tapi maknanya penting untuk kita renungi. Karena hadis dhaif ini bukan berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan akidah ya. Kita boleh pakai, boleh kita ambil ini sebagai renungan i'tibar. Di dalam hadis itu Imam Abu Darda meriwayatkan, mautul alim musibatun la tujbar. Wafatnya orang berilmu itu, orang alim itu adalah sebuah musibah yang tidak bisa la tujbar, tidak bisa diobati. Ibarat luka itu menganga ya, nggak bisa diperban ya. Musibatun la tujbar. Kemudian wa thulmatun la tusad, dia adalah lubang yang tidak bisa lagi ditutupi ya. Wa najmun tumisa, bintang yang sudah redup. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya orang sekampung ya, orang sekampung, se-RT, se-RW ya, sekelurahan, itu kalau mati itu masih lebih ringan dampaknya daripada matinya seorang ulama ya. Tapi kadang-kadang kita ini kehilangan adab kepada ulama ya. Ada yang nggak mau tarahum, nggak mau mengucapkan takziah, rahimahullah, minimal rahimahullah ya, semoga Allah merahmati. Itu doanya orang Islam.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Kepada orang Islam, kepada orang berilmu saja nggak mau mendoakan supaya orang yang wafat itu, apalagi ulama ini, diampuni dosanya oleh Allah dan dirahmati. Ini kan hilang adab kita, ya. Apalagi sampai mengatakan sudah mati pun orang itu dicaci maki. Nauzubillah min zalik. Padahal kalau mengikuti garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, apalagi kelompok Atsariyah, saya ingin kutipkan di sini bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ini imamnya Ahlul Atsar. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Man istaqbala qiblatana wa shalla bi salatina nusalli alaihi wa nadfanuhu. Orang kalau dia meninggal sementara waktu hidupnya dia salatnya menghadap kiblat kita, ya, salatnya sesuai dengan cara kita salat mengikuti Rasulullah SAW, maka kalau dia meninggal ya kita salati dia dan kita kuburkan dengan cara Islam, ya. Termasuk orang ahli fasik. Ahli fasik kalau dia Islam, ya, salat fardu 5 waktu, ya, meskipun dia maksiat gitu ya. Kadang-kadang salatnya bolong-bolong juga. Yang penting dia masih Islam. Dia tidak pernah menyatakan kufur dari Islam, keluar dari Islam. Tidak ada tanda-tanda alamat bahwa dia itu telah murtad dari agama Islam. Maka kalau mati ya kita tetap wajib untuk mensalatkan dan menguburkannya secara Islam. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini seorang muslim yang tidak dikenal dia sebagai orang munafik, kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiq, jazal istighfaru lahu wassalatu alaihi wa in kana fihi bid'atun aw fisqun. Orang Islam yang tidak diketahui bahwa dia adalah orang munafik. Orang munafik itu apa? Menyembunyikan kekufuran dan menampilkan Islam. Dia bukan orang munafik seperti Abdullah bin Ubay, seperti munafik-munafik yang ada di zaman Nabi SAW di Madinah, ya. Maka kita boleh hukumnya untuk memohonkan ampun kepada Allah. Jazal istighfar wassalah, bahkan mensalatinya meskipun orang itu mengamalkan bid'ah, wa in kana fihi bid'ah au fiskun. Coba bayangkan. Ini Ibnu Taimiyah ya, fatwanya ya, bukan fatwa saya. Jadi yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, ya, kalau ada tetangganya yang ahli bid'ah, ya dia harus sholati juga itu, ya. Jangan malah dia nggak mau menjenguk, nggak mau takziah, apalagi nggak mau mensolatkan. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan pengikutnya Ibnu Taimiyah, nggak tahu pengikut siapa itu. Ini dalam kitab Minhajus Sunnah. Ya, nah, ada lagi satu fatwa dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, la khilafa fi jawazi tarahum 'alal mu'minin, secara umum. Tidak ada khilaf di antara para ulama, minimal ulama Hanabilah, ya. Tidak ada khilaf bahwasanya boleh kita mengucapkan Allahu yarhamuhu, tarahum atau rahimahullah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Baik. Kali ini kita akan membahas pemikiran salah seorang ulama besar. Ya, saya kira tidak ada ulama besar di dunia ini yang sepopuler beliau. Meskipun ada banyak ulama besar. Di Indonesia ada ulama besar, di Yaman ada ulama besar, di Saudi ada ulama besar, di Mesir banyak ulama besar, ya. Di Tunis, di Aljazair banyak ulama besar, karya-karyanya bisa kita baca. Cuma karya-karya ulama-ulama besar ini hanya diakses oleh segelintir orang, ya, oleh para penuntut ilmu saja, orang-orang yang menekuni tafaqquh fiddin, takhassus dalam spesialisasi ilmu-ilmu tertentu. Karena kebanyakan ulama-ulama besar itu menulis karyanya itu dengan bahasa yang cukup rumit, ya, ensiklopedis, alim, allamah,
Ya, seperti Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur yang menulis kitab At-Tahrir wa Tanwir, tafsir 30 juz 15 jilid. Ya, tapi sedikit orang yang bisa memahami isi kitab itu. Ya. Kitab ini itu jadi rujukan saya dan mahasiswa di Al-Azhar itu S2, S3 itu kalau mau lulus ujian, ya, mau lulus ujian di S2, ya, di pasca sarjana, itu harus bisa baca kitab itu dan memahaminya, menjelaskannya, dan kalau ditanya ini istilah-istilah apa, kita mesti bisa jawab. Karena saking sulitnya itu. Lebih sulit daripada tafsir Al-Kasyaf, lebih sulit daripada Al-Alusi, lebih sulit daripada Al-Baydawi. Ya. Itu ulama modern, meninggalnya tahun 1960. Berarti orang abad 20 kan? Nggak gampang cara membacanya itu. Ya. Ada ulama-ulama yang lain seperti itu. Muhammad Amin Ash-Shinqiti menulis kitab Adwaul Bayan dan sebagainya. Ya, banyak ulama-ulama besar di dunia ini. Ya. Kalau di Indonesia ada Hamka. Nah, Hamka ini bahasa Indonesia tafsirnya. Persoalannya bukan sulit dibaca, cuma orang Indonesia malas baca. Gampang dibaca buku tafsir Al-Azhar itu, cuma kita nggak mau ngelihat buku ada 10 jilid udah malas kita, mendekatnya aja udah malas, udah ngeri gitu. Ya. Kita maunya baca apa? Kopingho, Doraemon, majalah Intisari, ya, majalah Gaib, majalah Hikmah, gitu-gitu. Ya. Jadi kalau untuk baca buku ilmiah, buku tafsir itu kayaknya takut gitu. Padahal bisa dibaca dan mudah untuk dipahami gitu ya. Nah, kalau Syekh Yusuf Qaradawi ini, ya, kalau ulama-ulama lain, ulama besar banyak di dunia ini, benar. Mungkin ada yang lebih alim dari beliau, ada. Ya. Tapi tidak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dunia. Ini persoalan. Ya. Satu, sudah bahasanya, cara penyajiannya cukup rumit, hanya bisa diakses oleh ahli ilmu. Yang kedua, tidak ada yang sanggup untuk menerjemahkannya. Gak sanggup. Saya aja kalau disuruh nerjemahin tafsir Tahrir At-Tanwir, saya nyerah itu. Bingung ini mau menerjemahkan bagaimana gitu. Karena istilah-istilah teknis, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu macam-macam di situ ada. Gak gampang. Ya, seperti siapa, ada nggak sampai sekarang penerbit yang menerjemahkan kitab tafsir Al-Kasyaf? Ada? Gak ada. Tafsir Al-Baydawi aja yang lebih tipis dari Al-Kasyaf, gak ada yang menerjemahkan sampai sekarang. Ya. Yang ada dulu yang mengadopsi tafsir Al-Baydawi itu jadi kitab tafsir bahasa Melayu, ada. Itu Abdul Rauf Singkel. Dalam kitabnya Turjumanul Mustafid itu ngambil, ya, menyadur dari kitab tafsir Al-Baydawi. Tapi tidak seperti aslinya Al-Baydawi. Itu sudah sangat disederhanakan. Ya. Tapi nggak ada yang menerjemahkan tafsir Baydawi sampai sekarang dalam bahasa Indonesia. Ya. Tafsir Alusi apalagi nggak ada, kan susah dibaca, susah diakses. Tafsir At-Tahrir nggak ada. Al-Manar saja, yang digandrungi oleh Muhammadiyah, oleh Persis, itu nggak ada sampai sekarang yang menerjemahkan tafsir Al-Manar. Ya. Padahal itu penting, rujukan utama kaum pembaharu dan reformis di seluruh dunia Islam termasuk Hamka. Tafsirnya itu merujuk kepada tafsir Al-Manar. Hanya yang agak mendingan itu Said Qutb, Fi Zilalil Quran, itu diterjemahkan bisa. Kenapa? Karena dia lebih banyak nuansa sastranya, penekanan maknanya, relevansinya dalam dunia. Nah, inilah kemudian yang mempengaruhi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini untuk menulis karya-karya. Bagaimana menerjemahkan ajaran-ajaran pokok Islam itu, membela, mengadvokasi ajaran-ajaran Islami dalam ruang lingkup kehidupan modern yang serba global, ya. Itu kemudian bisa dicerna, bisa difahami
dan melekat dengan keseharian kita. Maka Syekh Qaradawi ini karya-karyanya bukan hanya karya ensiklopedis ya, yang berbobot dari segi ilmu, tapi juga dia menjawab problematika keseharian kita, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tubuh umat, baik penyimpangan yang kaku, ekstrim, yang tumut, ahli taklid, yang liberal, yang suka dia apa? Diluruskan oleh Syekh Qaradawi. Nah, ini kan yang ini sejak tahun 70-an sampai sekarang. Jadi saya kira belum ada alim di dunia ini. Mungkin yang lebih alim dari beliau banyak, tapi yang selevel beliau, yang kemudian karya-karyanya bisa diakses oleh umat Islam sampai yang awam sekalipun bisa membaca. Misalnya buku kitab fatwa-fatwa kontemporer, ya, itu sudah dari tahun berapa itu sudah diterjemahkan oleh Gema Insani Press, ya, 2 jilid pertama dulu sudah muncul, sekarang sudah jilid ketiga dan keempat, bahkan sudah 6 sebenarnya. Ada nanti dalam proyek Mausu'ah Ensiklopedi Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Yang keempat itu sudah diterjemahkan oleh Pustaka Al-Kautsar, ya. Jadi diakses, jadi dengan mudah, sehingga kalangan orientalis modern itu ada yang menjuluki Qaradawi ini sebagai mufti Islam global, ya. Orientalis yang ngomong, bukan saya. Karena dia sebagai ulama yang berfatwa, fatwanya bisa diakses di internet. Dia punya tim media yang mengelola islamonline.com. Di situ ada kanal fatwa, ada tulisan-tulisan, ada artikel macam-macam dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Itu bisa diakses baik yang berbahasa Arab maupun yang bahasa Inggris, ya. Beliau itu yang mempelopori bagaimana ulama, mufti yang menjawab permasalahan-masalahan kontemporer umat Islam itu yang mempelopori masuk ke dunia global dengan apa? Memanfaatkan jaringan internet. Itu sejak tahun 96, 94, 96. Ya, kayaknya di Bandung belum ada internet waktu itu. Masih susah. Ya. Saya aja di Mesir tahun 97 sampai 2007, 97 tahun sampai 2001 saya S1 itu internet itu masih mahal. Harus ke warnet. Ya, 1 jamnya itu 10 pon. Harganya waktu itu sekitar 20.000, 1 jam 20.000. Coba bayangkan dengan harga sekarang. Nah, beliau itu sudah lebih dulu, ya, memelopori. Ya. Karena sudah membaca, ini ke depan ilmu itu bisa diakses melalui internet. Makanya beliau memelopori itu. Sebelum ulama lain belum punya website. Ya. Di Qatar, beliau mengisi program rutin, ya, di televisi Qatar yang waktu itu masih televisi monolog. Lalu kemudian berubah menjadi TV satelit yang bisa diakses oleh seluruh dunia Arab. Itu belum Al Jazeera, ya, belum, tahun 94. Maka dikenallah ceramah-ceramah, pidato-pidatonya, khutbah-khutbah Syekh Qaradawi tiap Jumat itu disiarkan secara langsung oleh televisi nasional Qatar. Baru tahun 96 berdiri televisi Al Jazeera yang kita kenal sekarang. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Turki, macam-macam. Itu 96 mulailah beliau mengisi program tetap Asy-Syari'ah wal Hayat tiap minggu, dan ditunggu oleh masyarakat Arab di seluruh negara-negara Arab. Ya, ditunggu itu. Kita dulu zaman mahasiswa itu sampai nonton nobar, kayak nonton bola. Ya, karena televisi di asrama cuma satu, di tempat makan, gitu ya, di ruang aula untuk makan. Kita nonton, nungguin keluarga-keluarga Mesir, di Saudi, di Qatar, di Emirat, semua menunggu malam
ya, malam Rabu kalau tidak salah itu, program beliau itu di Asy-Syariah wal Hayat itu, yang secara interaktif, ya, beliau memberikan presentasi tentang tema yang dibahas, tema tentang syariat dan kehidupan, misalnya tentang perceraian, tentang perkawinan, tema-tema yang ringan, tapi dibahas secara mendalam dengan dalil-dalil yang kuat, ya. Lalu kemudian menjawab pertanyaan telepon, waktu itu telepon ya, belum ada WA. Telepon masuk Al Jazeera, kring, wah, nanya, ngomong langsung tuh, lalu langsung jawab. Oh, jawabannya itu masya Allah mengalir luar biasa. Ya, ya kalau sekarang presentasi yang kayak begitu paling 5 menit di televisi ya. Nah itu ada Mama Dedeh begitu, itu ya tidak terlalu mendalam lah ya kira-kira ya. Nah kalau ini lain, jadi ditunggu ya program. Nah itulah yang memberikan pandangan-pandangan yang ketika ulama-ulama lain tidak. Bahkan mohon maaf ada yang menutup diri, ya nggak mau ya nonton televisi, ada kan sampai sekarang. Nggak mau, haram. Itu nanti sarana maksiat, saddu zari'ah di ilal haram fahuwa haram. Maka lebih baik tidak usah nonton TV. Sekarang sudah zamannya begitu semua. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisinya dengan konten-konten kebaikan. Nah, zaman itu luar biasa. Jadi memuaskan dahaga orang-orang Islam yang ingin tahu tentang ajaran, bahkan orang-orang Barat yang ingin mengenal Islam, mereka yang ingin kenal dakwah itu apa, hukum Islam itu bagaimana, beliau yang mempeloporinya riset dan fatwa untuk Eropa. Ya, tahun 94. Jadi sudah jadi mufti untuk seluruh negara Eropa, selain untuk negara-negara Arab. Ya, ada namanya Markaz Al-Urubi Lil Ifta wal Buhus. Itu beliau yang mendirikan dan menjadi ketua pertamanya. Ya, sampai beliau menyerahkan estafet kepemimpinan itu kepada tokoh ulama yang lain. Ya. Dan di tahun 2004 beliau juga mendirikan sebuah perkumpulan organisasi internasional ya bagi ulama-ulama dunia, yaitu Al-Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin, International Unions of Muslim Scholars. Ini menghimpun kurang lebih 90.000 ulama dari seluruh dunia. Ya. Beliau punya visi menjadikan perkumpulan ulama ini sebagai marja'iyah, ya, sebagai rujukan umat Islam Ahlus Sunnah, ya, rujukan apa? Ijtihad, dan bisa menjawab masalah-masalah kontemporernya umat Islam. Sampai satu waktu beliau berkata, kalau kita sekarang tidak ada punya institusi khilafah yang menyatukan dunia Islam, paling tidak yang bisa saya buat sekarang adalah menyatukan seluruh ulama di dunia, dan inilah sekarang barangkali menjadi model khilafah spiritualnya umat Islam. Ini kan melampaui zamannya. Sebab nggak mungkin kita ujuk-ujuk, wah mau khilafah tiba-tiba langsung berindah, bisa, ulamanya aja belum bersatu. Ya. Umatnya aja masih kacau balau, masih tercerai-berai. Bagaimana mau mempersatukan supaya mengerti orang menjadi khilafah itu? Nggak bisa. Ya minimal ulamanya dulu. Nah ini beliau itu yang lakukan itu. Kontribusinya yang sangat luar biasa. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang biografi singkat, sudah banyak beredar di media-media sosial ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi bagaimana beliau lahir tahun 1926, itu bulan September ya, tanggal 9. Jadi tanggal 9 September kemarin saya baru menyampaikan ucapan selamat beliau ulang tahun yang ke-96. Ya. Qadarullah, nggak lama setelah itu tanggal 26 beliau wafat. Ya. Luar biasa. Jadi di Indonesia ini umur beliau itu seumur dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Coba bayangin. NU lahir, dia sudah lahir. Ya.
Kita masih, orang tua kita aja belum lahir. Ya, orang tua kita masih di alam arwah, masih di alam mimpi. Apalagi kita belum ada di alam mimpi juga nggak ada. Ya, belum ketemu itu jodohnya orang tua. Ya, mungkin baru ketemu jodoh kakek kita dulu. Nah itu sudah lahir beliau. Ya, kemudian dia ini lahir dalam keadaan yatim. Umur 2 tahun ayahnya meninggal dunia, sehingga dia dididik oleh pamannya. Pamannya inilah ya yang berfungsi seperti Abu Thalib. Jadi anaknya banyak paman ini, tapi dia yang paling disayang, ya, paling menonjol. Saudara-saudara saudara-saudara sepupunya itu juga sangat perhatian dan sayang kepada Syekh Qaradawi waktu masih kecil. Jadi persis seperti keluarga Abu Thalib. Bagaimana anak-anak Abu Thalib itu juga sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga miskin, cuma sanggup mengantarkan Qaradawi untuk apa? Belajar di Kutab, untuk ngapalin Quran. Kenapa? Karena free, gak ada biayanya. Ya, gak bayar itu Kutab di Mesir. Anak kecil umur 5-10 tahun menghafal Quran gak ada yang bayar. Free. Itu dikelola oleh Al-Azhar. Tapi kalau bagaimana mau masuk sekolah SD, apalagi SMP, apalagi SMA Al-Azhar. Nah ini mulai perlu ada biaya. Nah pamannya nggak sanggup. Ya, sampai Qaradawi itu setelah selesai hafal Quran, umur 10 tahun, beliau itu tidak sekolah formal. Ya, apa kerjanya? Nyangkul ikut pamannya, nyangkul. Ya, ke sawah tiap hari. Tapi sambil baca Quran. Sehingga satu saat ya, dia ketika dia sedang nyangkul sambil baca Quran di luar kepala gitu ya. Ya kalau kita di luar kepalanya apa? Pakai gadget. Itu di luar kepala tuh. Karena nggak ada yang nempel di sini. Ya, kalau gadgetnya hilang nggak bisa nempel. Orang ngaji Al-Quran, senang ada syekh di kampungnya, orang guru di Al-Azhar melihat kecerdasan, kesungguhan Qaradawi masih kecil ini, lalu kemudian menawarkan ya untuk masuk sekolah. Itu baru masuk sekolah itu umur 14 tahun, coba bayangkan. Udah terlambat. Tapi dengan izin Allah, ya, Qaradawi yang masih kecil, yatim dan miskin, betul-betul miskin, tak ada uang. Itu kemudian karena minnah dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala itu, lalu beliau menjadi orang besar. Maka beliau menulis autobiografi. Autobiografi itu 4 jilid ya. Itu sudah diterjemahkan kalau tidak salah oleh penerbit Gib Gema Insani ya. Ibnul Qaryah wal Kuttab, anak kampung dan anak madrasah ya. Cerita dari masa kecil. Dan hebatnya Qaradawi ini daya ingatnya kuat sekali. Ucapan pamannya, ucapan gurunya pertama kali ketika ketemu yang ngajak dia sekolah, ucapan pertemuan dengan teman-temannya, itu dia masih ingat dan ditulis di dalam autobiografinya. Ya, kalau kita kira-kira bagaimana nulis autobiografi seperti itu, saya kira tidak bisa sedetil itu. Dan tahu tempatnya di mana, tahunnya berapa, itu masih ingat dia. Luar biasa kecerdasan. Ya, bukan hanya tahu hafal ayat Quran letaknya di mana, atas, bawah, tengah, kiri, kanan, itu udah di luar kepala dia, itu nggak usah ditanya itu. Itu ulama Azhar zaman dulu begitu, ya, tidak aneh. Tapi ingat ucapan orang, ya, yang mengasuh, membesarkan, guru-gurunya, teman-temannya, teman pergaulannya, itu sedetil itu. Saya kira tidak banyak ulama yang bisa seperti itu. Dan dia menulis sendiri autobiografi itu 4 jilid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi karya-karya beliau ini sangat banyak, ya. Bisa kita sebut beliaulah ulama abad 21 yang mewariskan gaya dan kemampuan layaknya ulama-ulama ensiklopedis kita di abad pertengahan. Seperti Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, itu ulama-ulama ensiklopedis.
termasuk Ar-Razi, penulis tafsir, menulis ilmu yang lain ya, ilmu fisika, kimia dan sebagainya. Al-Ghazali menulis falsafah, menulis fikih, menulis usul fikih, menulis syair dan sebagainya. Nah, ini sama, beliau juga seperti itu. Ya. Maka buku-buku beliau ini ada kurang lebih 170 yang tercatat. Tapi sebenarnya kata info yang terakhir itu mencapai 198. Judul buku ya, di bidang akidah, ada klaster akidah, ada klaster fikih ibadah, ada klaster manhaj ya, metode pemikiran, ada di klaster muamalah, fikih muamalah, ada klaster bidang wawasan keislaman, thaqafah Islamnya, ada di klaster dakwah, klaster politik kenegaraan, ada di klaster jihad. Bagaimana meluruskan praktek-praktek jihad kontemporer yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam ya. Nah, seperti tadi ada kritik-kritik beliau kepada, jadi beliau itu menulis bukan hanya sekedar menulis ya. Menulis itu bukan sekedar hobi. Menulis itu bukan hanya sekedar mengumpulkan. Kan ada tipe model ulama yang menghimpun, mengumpulkan ya, dia menjadi pakar rujukan dalam bidang itu, tapi kadang-kadang tidak terjawab masalah-masalah kontemporer ya, dan tidak secara khusus membahas tema-tema yang sedang in di tengah masyarakat itu. Contoh misalnya ulama yang zaman dengan beliau itu ada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Siapa yang tidak kenal beliau? Buku-bukunya banyak ya, ensiklopedi juga, ada buku Tafsir Al-Munir, ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tapi kan tebal-tebal itu ya. Orang kalau mau baca juga mikir-mikir lagi, takut itu ya, takut, nyentuhnya takut gitu ya. Dan menulisnya itu seperti penulisan ulama-ulama klasik, ensiklopedi bidang fikih, dari bab toharoh sampai bab paling besar nanti, paling masalah-masalah yang lain. Nah, kalau Qardawi tidak begitu. Menulis fikihnya itu dia bagi secara tematik. Apa yang menjadi perhatian umat? Apa yang harus diluruskan dari umat ini? Masalah jihad dipraktekkan, disalahpahami, ya itu diluruskan. Lahirlah buku Fiqhul Jihad 2 jilid tebal ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu lebih dari 1000 halaman. 1300 halaman ya. Itu meluruskan gerakan-gerakan jihad kontemporer ya. Ada fikih zakat. Zakat itu diulas secara melalui tinjauan fikih klasik dan juga fikih kontemporer. Dan pandangan-pandangan Qardawi ini sekarang hampir diterima di seluruh dunia Islam. Contohnya apa? Zakat profesi. Ya, dulu nggak ada zakat profesi itu. Nggak ada orang berpikir zakat profesi ada apa enggak? Dokter ada zakatnya enggak? Insinyur ada zakatnya enggak? Ya taunya kan zakat mal biasa. Apapun profesinya yang penting zakat mal kan begitu ya. Tapi ada zakat profesi. Contoh itu. Ada zakat lagi, zakat fitrah. Pakai uang, dikeluarkan dengan nilainya. Itu kan pemikiran baru, dan yang mengawali itu Qardawi. Sehingga orang nggak ribet-ribet lagi sekarang mesti keluarin gandum atau apa? Kalau di sini beras ya. Ya, memang sebagian masih pegang itu masalah. Ya nggak masalah. Tapi kalau orang mau ganti dengan uang, ya boleh-boleh saja. Ini kan terobosan ini. Ini meskipun ditentang oleh banyak ulama yang berpegang kepada teks hadis harus sesuai dengan yang disebut dengan barang pokok ya, komoditas pokok yang dimakan oleh ahlul balad. Tapi kita juga harus maju. Nah, disinilah ijtihad itu kemudian membuka wawasan dan pencerahan bagi banyak umat Islam. Nah, kalau ditanya tentang kiprah beliau di organisasi, di lembaga-lembaga dunia, ya tidak cukup waktu kita, banyak sekali beliau aktif. Seperti misalnya di Center for Islamic Studies di Inggris, Oxford, ada di organisasi dakwah Islam Afrika, ada beliau pernah menjadi anggota Dewan Ulama Besar Al-Azhar Mesir,
ada menjadi anggota Dewan Riset Islam Majma' Buhus Islamiyah di Mesir, Dewan Fikih Islam di Muslim World Liga, ya, Liga Muslim Dunia, dan Dewan Pengawas Syariah di banyak sekali institusi bank-bank syariah di Timur Tengah, ya, termasuk Ketua Dewan Fatwa dan Riset Islam di Eropa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum beliau wafat terakhir beliau menerbitkan bukunya Fiqhus Shalah, fikih tentang sholat, ya. Nah, jadi fikih sholat itu terakhir malah, ya, karena sholat ini penting untuk bagaimana menjaga ruhiyah spiritual umat Islam. Maka beliau menulis buku itu. Ada fikih tahara, ada fikih siam, ada fikih sholat, ada fikih zakat, ya. Tapi dengan pendekatan yang berbeda dengan kebanyakan fuqaha. Jadi dia menggabungkan antara fikih dengan akhlak, dengan tinjauan pergerakan, itu diramu menjadi satu. Sehingga apa? Sholatnya itu menggerakkan, puasanya menggerakkan, zakatnya itu mengentaskan kemiskinan, bukan hanya sekedar zakat biasa, ya. Nah, ini ada beberapa klaster dari ensiklopedia yang akan terbit nanti 100 jilid. Ya, jadi 100 jilidnya itu tidak seperti ulama-ulama lain yang menulis dari A sampai Z, tapi ini dikumpulkan secara tematik. Ya, itu yang disebut dengan Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah. Jadi 190 judul buku itu kemudian dikembangkan dan menjadi 100 jilid buku, ya. Insya Allah akan terbit dalam beberapa pekan lagi. Nah, berbicara tentang pergerakan Islam di Indonesia, bagaimana pengaruhnya Qaradawi di Indonesia, ya, sebagai melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa Qaradawi ini pengaruhnya, kata orientalis itu adalah sebagai mufti Islam global, ya. Dia pengarah. Kalau dulu dia diminta menjadi mursyidnya gerakan Ikhwanul Muslimin, tapi dia tolak. Karena kalau jadi mursyidnya Ikhwanul Muslimin, saya cuma jadi pengarahnya satu kelompok. Menjadi mursyidnya satu partai saja. Nah, Qaradawi itu punya visi, saya ingin menjadi mursyid pengarah, ya, yang menjadi rujukannya seluruh umat Islam, apapun golongannya. Gitu. Ya. Sehingga beliau menolak untuk menerima jabatan mursyid Ikhwanul Muslimin, ya. Makanya dia lebih luas cakupannya, bukan hanya diterima di kalangan Ikhwanul Muslimin, tetapi juga di kalangan seluruh umat Islam, apapun perbedaan-perbedaan golongannya. Nah, karena posisi dan kedudukan Syekh Qaradawi yang seperti itu, ya, melepaskan diri dari sekat kelompok golongan tertentu, maka dia bisa diterima masuk ke semua kalangan. Buku-bukunya pun dibaca oleh semua kalangan, ya. Yang saya kira banyak tokoh-tokoh intelektual, ulama-ulama cendekiawan di Indonesia dan dunia Islam, meskipun dia pandangan politiknya tidak sama dengan Qaradawi misalnya, ya, kalau politiknya Qaradawi ini pro Ikhwanul Muslimin, ya. Tapi meskipun seperti itu, kebanyakan hampir mayoritas ulama, cendekiawan dan intelektual Muslim dunia dalam masalah fikih, dalam masalah ilmu-ilmu keislaman kontemporer, dalam masalah menjawab problematika keumatan, itu hampir semuanya mengapresiasi dan berhutang budi kepada pemikirannya Qaradawi. Semua rata-rata merujuknya ke dia. Ya. Baik, kalau cerita tentang masalah musik, di saat satu golongan tertentu menyatakan musik apapun jenisnya, apapun isinya haram semua. Tapi kan dia enggak, dia memilah mana yang haram, mana yang halal. Makanya judul bukunya Al-Halal wal Haram. Ada musik yang halal, ada musik yang haram. Itu dia tidak menafikan bahwa ada sebagian musik yang haram. Tapi enggak bisa semua disamaratakan haram. Ya, bagi yang tidak suka dengan pandangan fikihnya seperti itu ngejek. Ini bukunya itu bukan halal wal haram, tapi al halal wal halal. Jadi bukan halal dan haram dalam Islam, halal dan halal. Karena katanya semuanya dihalalkan sama Qaradawi gitu. Ya, padahal itu orang yang nyinyir saja, dia nggak tuntas bacanya. Ya.
Kalau sekarang mungkin nggak tuntas beli kuota, ya capek baca buku dia nggak, karena udah punya pandangan negatif. Orang kalau sudah punya pandangan negatif, mau baca bukunya seseorang itu udah nggak mau. Coba kalau dia sabar sedikit, dia baca benar, pasti ketemu mana yang haram, mana yang halal di situ dalam satu masalah. Ya, nah, pergerakan Islam Indonesia ini tahun 60-an 70-an itu semua berporos kepada organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu semua, hampir semua. Karena Dewan Dakwah Islam Indonesia ini adalah anak yang lahir dari Masyumi. Ketika Masyumi sebagai partai politik tidak boleh beroperasi, dibubarkan oleh pemerintah Soekarno. Kemudian berlanjut di zaman Orde Baru, tidak boleh lagi dihidupkan Masyumi. Maka para tokoh-tokoh Masyumi itu mendirikan Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia, yang kalau diterjemahkan Ikhwanul Muslimin juga namanya, ya. Persaudaraan kan, al-ukhuwah, ikhwah, ya. Nah, kemudian itu jadi partai politik, daftar ke Orde Baru juga nggak boleh, nggak bisa. Udah, kalau gitu politik kita udah nggak bisa secara formal memperjuangkan Islam melalui politik, ya sudah, kita sekarang memperjuangkan politik melalui dakwah. Maka Dr. Muhammad Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tahun berapa itu? Tahun berapa, Kang Roin? Ketua Dewan Dakwah mana? Kabur. Tahun 73, ya, kalau tidak salah ya. Nah, tahun 73 terus sampai 80-an itu semua aktivis-aktivis pergerakan Islam di Indonesia itu semuanya berkiblatnya kemana? Dewan Dakwah. Termasuk tokoh-tokoh yang sekarang lekat namanya dengan kelompok Salafi. Ya, dia kuliahnya ke Libya, kuliahnya ke Madinah, kuliahnya ke Mekah, pakai surat dari siapa? Kalau bukan dari Dewan Dakwah, Pak Nasir, ya. Nggak bisa Anda mau kuliah langsung ke Madinah itu kalau nggak ada tanda tangannya Pak Nasir. Jadi jangan sok-sokan itu, ya, menjelek-jelekkan Dewan Dakwah ini, kelompok-kelompok seperti ini. Padahal dia dulu kuliahnya pergi ke Madinah itu pakai apa? Surat dari Dewan Dakwah, ya. Ini fakta. Dan semua yang malah menjadi P3, yang menjadi apa sekarang, PAN, yang menjadi PKS, itu semua pernah dididik oleh Dewan Dakwah. Jadi poros pergerakan Islam itu di situ. Nah, Muhammad Nasir sebagai tokoh sentral Dewan Dakwah juga dikenal di dunia Islam. Ya, beliau sebagai pendiri Rabithah Alam Islami. Beliau sebagai pendiri Dewan Masjid sedunia. Beliau pendiri juga organisasi-organisasi charity internasional, ya, dan sudah dikenal di seluruh dunia Islam sampai menerima King Faisal Award dalam bidang pelayanan Islam, dalam bidang keislaman. Itu tahun 1980. Anda belum lahir, saya baru lahir. Ya, tahun 1980 ada videonya, ya, video cari di YouTube, video lawas itu bagaimana ketika beliau menerima King Faisal Award itu, langsung diberikan oleh waktu itu Raja Fahad, ya, yang menjadi Raja Saudi pada waktu itu. Jadi di Saudi itu dihormati, ya. Tahun 1994, nah giliran Kordowi yang menerima King Faisal Award dalam pelayanan bersama Syekh Sayyid Sabiq yang menulis buku. Ya, ini juga dihormati, sama-sama dihormati. Hanya Pak Nasir itu lebih senior, lebih tua umurnya. Maka kunjungan Kordowi ketika beliau di Qatar sebagai ketua atau dekan Fakultas Syariat itu, ya, sudah mengenal lama tentang Indonesia, mengenal tentang Dr. Muhammad Nasir, sering bertemu di forum-forum internasional di Qatar, di Arab Saudi, di Kuwait. Maka beliau melakukan kunjungan pertama kali tahun 1979 ke Dewan Dakwah Indonesia, ke Majelis Ulama Indonesia, berjumpa dengan Kiai Buya Hamka,
berjumpa dengan Kiai Hasan Basri, berjumpa dengan Buya Muhammad Nasir. Ya, itu saya unggah foto itu di sosial media, lalu diangkat oleh Republika menjadi berita. Ustadz Fahmi Salim unggah foto Syekh Qaradawi dengan, wah itu jadi rame ya. Nah, itu 17. Jadi pergerakan itu yang kemudian, karena Buya M. Nasir juga, Kiai Hasan Basri, Buya Hamka juga sudah membaca bukunya Qaradawi, Halal wal Haram fil Islam. Karena buku Halal wal Haram fil Islam itu terbit pertama kali tahun 1960. Bayangkan. Ya. 1960. Sama-sama di masa rezim Mesir itu, Gamal Abdel Nasir, di Indonesia dipegang Soekarno. Karena itu dua sahabat sama-sama pro komunis. Ya. Porosnya poros Peking sama apa itu? Sama Soviet ya, sama Moskow gitu ya. Itu akrab. Makanya dua-duanya kena persekusi dari rezim masing-masing. Hamka masuk penjara tahun 62, Qaradawi masuk penjara juga tahun 62. Ya, mirip. Sebelumnya tahun 58 udah pernah di penjara, tahun 48 zaman Raja Faruk pernah di penjara juga Qaradawi. Ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya Buya Hamka itu, karena beliau pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar, ya, dan beliau ingin membalas jasa-jasa Al-Azhar kepada beliau ini, maka beliau tulislah buku kitab namanya Tafsir Al-Azhar. Masjid Kebayoran Baru, Masjid Jami Kebayoran Baru berubah namanya tahun 1958. Ya, itu setelah kunjungan Syekh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar ke Indonesia dan memberikan sambutan di Masjid Kebayoran Baru. Di situ Hamka sebagai imam besarnya, dan beliau mengganti nama Masjid Kebayoran Baru itu menjadi Masjid Al-Azhar. Nah, Syekh Mahmud Shaltut ketika menjadi Grand Syekh Al-Azhar di Mesir, itu sekretaris pribadinya itu siapa? Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu sekretaris pribadi. Sekretarisnya Syekh Mahmud Shaltut yang mengumpulkan fatwa-fatwa Shaltut. Ada judulnya kitab Al-Fatawa. Ya, kumpulan fatwa-fatwa Grand Syekh Al-Azhar yaitu Mahmud Shaltut. Ya. Nah, termasuk kalau cerita tentang kaitannya dengan Syiah, ya. Kenapa nama Grand Syekh Mahmud Shaltut itu dihubung-hubungkan dengan Syiah? Katanya boleh beribadah dengan mazhab Ja'fari, ya, bisa diterima dia sebagai mazhab dalam Islam. Sebenarnya itu tidak ada dalam fatwa resminya Syekh Shaltut. Ini yang cerita Qaradawi sendiri. Ya, Allah yarhamuh dua-duanya ini. Ya, kata Syekh Qaradawi, selama hidupnya Syekh Shaltut itu tidak pernah memberikan fatwa secara resmi tentang mazhab Ja'fari, apalagi dimasukkan ke dalam buku fatwa. Karena yang menghimpun, yang memasukkan semua fatwa-fatwa Syekh Shaltut ke dalam menjadi satu buku, itu saya. Nah, dokumennya itu nggak ada. Fatwa Shaltut membenarkan mazhab Syiah Ja'fariyah itu nggak ada. Ini ceritanya Syekh Qaradawi. Ya, dia sekretaris pribadinya. Ya, semua dokumen fatwanya itu dia yang simpan, dia yang mengarsip, kemudian dia yang naikkan ke penerbit. Ya. Yang ada itu adalah statement pernyataan yang dicomot, lalu kemudian dimuat di majalah Takrib Sunni Syiah yang waktu itu ada kantornya itu ada di Kairo. Darut Takrib namanya. Nah, ini yang dimanfaatkan selebaran itu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dunia, yang mengatakan inilah fatwa Mahmud Shaltut Grand Syekh Al-Azhar membenarkan mazhab Syiah. Padahal tidak ada. Kalaupun benar dia memfatwakan, kata Syekh Qaradawi, maka nggak mungkin, ya, Syekh Mahmud Shaltut mengatakan ketika berfatwa tentang hukum nikah kawin kontrak, ya, menurut Syiah itu kan ada kawin kontrak, nikah mut'ah. Apa fatwanya Syekh Shaltut dalam buku fatwa?
syariat nikah mut'ah seperti ini yang diajarkan oleh satu kelompok tertentu, ya, yaitu mazhab Syiah, tidak mungkin bersumber dari wahyu Allah. Itu Saltut ngomong begitu, tulis, ya. Tidak mungkin bersumber dari Allah karena isinya itu zalim kepada perempuan. Ya, perempuan nggak punya hak, nggak punya waris, nggak punya ini. Karena apa? Karena pernikahannya temporer. Ya, itu tidak mungkin bersumber dari syariat Allah, katanya. Jadi bertolak belakang antara fatwanya Saltut. Kalau misalnya benar itu dia membenarkan mazhab Syiah Ja'fariyah, tapi dalam fatwa tentang nikah mut'ah justru bertentangan. Dia mengatakan bahwa ajaran Syiah tentang nikah mut'ah, nikah kontrak itu jelas bukan syariat dari Allah. Kau bayangkan, ya. Jadi ini tahu betul, Syekh Qaradawi itu tahu betul pemikiran Syekh Saltut ini bagaimana ketika membahas masalah takrib antara Sunni dan Syiah, ya. Nah, kalau yang ingin tahu kajian mendalam bagaimana hubungan masalah fatwa Qaradawi tentang Syiah, yaitu kajian saya nanti sore, ya, nanti sore, ya. Ya, itu kalau mau tahu datanglah nanti sore di Al Hidayah. Ini di sini kita nggak bahas itu, ya. Kita bahas di sini adalah bagaimana pengaruh Qaradawi dalam pergerakan Islam Indonesia. Ini. Jadi tahun 79 beliau keliling ormas-ormas Islam, terutama Dewan Dakwah, menyampaikan tauji, memberikan pengarahan-pengarahan kepada para aktivis, ya. Aktivis Islam itu dikasih wejangan-wejangan, dikasih bekal-bekal, ya, bagaimana memberdayakan dakwah Islamiyah di Indonesia. Nah, setelah itu tahun 19 kunjungan yang kedua tahun 1989, ya, ini pernah kunjungan beliau yang kedua, ya, tahun 1988-89 juga ke Dewan Dakwah. Jadi 2 kali kunjungan pertama itu fokusnya beliau ke Dewan Dakwah. Kenapa? Karena di situ banyak berhimpun para aktivis dakwah di Indonesia dan juga alumni Timur Tengah, semua ngumpulnya di situ. Makanya corak alumni Timur Tengah tahun 70-an dan 80-an, ya. Ini saya kasih tahu, ya. Coraknya itu adalah corak Qaradawi. Ingin mempersatukan umat. Nggak ada tuh model-model zaman sekarang alumni Timur Tengah yang macam-macam, ya. Yang serang sana, serang sini, tahzir ini, tahzir itu. Nggak ada pada zaman dulu. Itu tahun 70-an, 80-an. Kenapa? Karena memang kiblatnya itu ke Syekh Qaradawi dan Buya Muhammad Nasir yang ingin mempersatukan umat Islam. Silakan kamu mazhabnya apa? Silakan, yang nggak bermazhab juga boleh. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, yang penting kita punya tujuan sama, visi yang sama untuk izul Islam wal muslimin. Itu mempersatukan. Lah, setelah tahun 90, setelah perang Teluk, nah ini kacau. Ini kacau nih pemikiran di Saudi ini. Mohon maaf, ya. Ya. Mulai ada kritik kepada pemerintah. Kenapa pemerintah Saudi terima pangkalan Amerika? Kemudian ada perang Irak dan Kuwait itu, ya. Tahun 91 agresi itu. Terus sampai kemari, maka semakin mengentalkan, membuat jarak antara pemikiran Syekh Qaradawi dan Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan aktivis-aktivis alumni Timur Tengah yang lulus tahun 90-an. Nah, inilah yang mulai membuat sekat-sekat. Qaradawi bahaya. Qaradawi ahli bid'ah. Bid'ahnya dolalah lagi. Ya. Nah, Qaradawi itu sampai ada satu ulama aliran Madkhali itu yang menulis buku judulnya Iskatul Kalbil Awi, Yusuf Al-Qaradawi, membungkam anjing yang menggonggong, ya. Jadi Qaradawi disebut anjing sama dia, ya. Padahal ilmunya kagak ada, sekukunya yang Qaradawi nggak ada, ya. Disebut anjing sama dia, kurang ajar. Ini kurang ajar ulama. Ini bukan ulama, masa menulis tentang ulama lain dengan kata-kata binatang. Nah, sayangnya ada yang meneruskan lagi model begitu. Murid-muridnya ada yang nerusin, jelek-jelekin umat pakai keluarin kata-kata binatang. Nauzubillah min dzalik. Ya, padahal nulis bukunya saja judulnya salah.
anjing itu bahasa Arabnya menggonggong bukan awi tapi an-nubah. Awi itu buat apa? Buat serigala. Udah salah, judul bukunya salah. Udah salah judul bukunya, ya. Itu kata-kata bahasa itu teliti. Ya, kalau anjing nggak bisa pakai bahasa awi, tapi pakai an-nubah, yanbahu, ya. Anjing itu kalau menggonggong bahasa Arabnya an-nubah, bukan al-awa. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu tahun 79, 88 sampai 9 ini beliau fokus memberikan pengarahan-pengarahan kepada aktivis-aktivis Dewan Dakwah Islami Indonesia. Nah, baru kunjungan yang ketiga, beliau terlibat aktif dan mengikuti perkembangan reformasi di Indonesia tahun 1998, kunjungan yang ketiga. Setelah tumbangnya rezim Soeharto, naik Profesor Dr. B.J. Habibie, naiklah kalangan kekuatan Islam, Ijo Royo-Royo itu. Nah, Qaradawi mulai datang ke Indonesia dan bergaul, ya, memberikan arahan kepada bidang pemerintah, aspek pemerintahan. Siapa aktivis dakwah yang duduk di pemerintahan sebagai ketua DPR, ketua MPR, ketua BPK, ketua IJMI, semua dikumpulin. Habibie aja datang, dikumpulin sama beliau, dikasih nasihat. Begini cara menyelenggarakan negara sesuai dengan Islam. Ya, itu ada dalam memoir Dr. Habib Hirzin yang menjadi panitia lokal. Karena beliau ini sedang di Jeddah, ditelepon oleh Syekh Qaradawi. Habib Hirzin ini dulu aktif di Triple IT, ya, Al-Ma'had Al-Alami Lil Fikril Islami. Triple IT itu dulu didirikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi, profesor dari Palestina asalnya. Kemudian diteruskan. Nah, IJMI ini erat kaitannya dengan proyek Islamisasi ilmu pengetahuan Triple IT. Maka Syekh Qaradawi datang ke Indonesia atas undangan IJMI, kemudian juga Triple IT, ya, dan memberikan nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah pandangan kepada para tokoh-tokoh bangsa di awal reformasi. Kunjungan yang ketiga, yang keempat tahun 2007. Nah, ini sama. Jadi beliau itu sudah memberikan arahannya itu tidak lagi hanya fokus pada Dewan Dakwah, tapi di level pemerintahan. Waktu itu ketua DPR-nya sudah, ya, Pak Hidayat Nur Wahid, ya, dari PKS. Kemudian ketua MPR-nya waktu itu siapa ya? Siapa ketua MPR waktu itu ya? Ketua MPR-nya Pak Hidayat, ya. Ketua DPR-nya waktu itu siapa ya zaman itu ya? Lupa saya. 2007. Ya, ini atas undangan Presiden SBY beliau datang. Karena SBY aja tahu ini ulama kelas dunia ini. Waktu datang ke Qatar, bertemu dengan Emir Qatar, ya, beliau datang ke rumahnya Syekh Qaradawi dan mengundang Qaradawi untuk datang ke Indonesia. Ya, disitulah hubungan beliau dengan tokoh-tokoh pergerakan ulama-ulama Indonesia ini sangat erat sekali. Dan di 2007 itu beliau datang ke kantor PBNU, berdialog dengan ulama-ulama NU, dan beliau berkelakar, saya ini sebenarnya anak NU, katanya. Itu kelakarnya beliau. Karena saya lahir tahun 26, NU juga tahun 26, lahirnya sama. Ya, selain itu beliau datang ke PP Muhammadiyah, diterima oleh Profesor Din Samsudin. Dan pandangan ijtihad Syekh Qaradawi itu sama, mirip dengan Muhammadiyah. Ya, lebih banyak diterima di Muhammadiyah. Ya, pandangan-pandangan beliau yang tidak terikat kepada satu mazhab tertentu, tapi tetap menghormati mazhab-mazhab fikih yang ada. Ketika beliau ditanya, Syekh, apa pandangan Syekh tentang metode penetapan awal bulan Ramadan dan hari raya? Kami di Muhammadiyah pakai hisab menurut hitungan astronomi, ilmu falak. Kata Syekh Qaradawi, hisab itu qat'i. Hitungan astronomi itu sifatnya pasti. Kalau ru'yatul hilal itu masih zonni, masih orang mengira-ngira, masih relatif itu. Maka di situ Muhammadiyah mendapatkan amunisi. Ya, karena juga Muhammadiyah ini berlandaskan fatwa tentang hisab itu
kepada muktamar tahun 2006 di Turki, Istanbul, yang ingin menyatukan dan membuat kalender Islam global. Nah, salah satu makalah di sana yang disampaikan itu adalah makalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, diterima secara bulat oleh para peserta konferensi penyatuan kalender Islam global, dan di Muhammadiyah dibakukan menjadi metode penetapan awal hisab untuk bulan Komariah dan hari raya. Ya, banyak sekali pujian-pujian kepada beliau, juga ucapan-ucapan yang terus terngiang sampai sekarang menjadi panduan bagi para ulama kita dalam pergerakan Islam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah kalau sudah pemaparan sejarah memang tidak terasa waktu ya, dan masih panjang kan, ceritanya masih banyak ya. Ya, nanti diteruskan di. Iya, sekaligus mengundang juga Bapak sekalian, beliau juga sore nanti akan mengkaji juga ya di Masjid Al Hidayah Sukajadi ya pada asar, silakan yang ada peluangan waktu akan hadir. Ya. Beliau akan membahas pengaruh pemikiran Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah terhadap aliran-aliran yang menyimpang. Ya, di mana pandangan beliau akan dibahas oleh Ustaz Ramazan. Masih ada sebelum ini kalau ada pertanyaan, saya kira satu atau dua yang singkat saja. Maka dari Ibu ada dapat saya maka sampai ya singkat aja Teh ya. Ini sebenarnya bisa digeser, Pak. Ini, nah gitu. Jadi nggak usah pindah-pindah. Ya, salam. Terima kasih penyajian hari ini sangat menarik temanya. Dan kebetulan belakangan ini kan ramai sekali ustaz-ustaz itu kalau misalnya mereka memberi tausiah itu istilahnya merasa paling benar sendiri pendapatnya gitu kan. Ya. Bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang selama ini dianggap sebagai kegiatan keagamaan, kemudian mereka itu membid'ah-bid'ahkan gitu. Sementara kan masyarakat umum itu juga Agak kencang. sementara masyarakat umum itu kan belajar gitu ya mengenai untuk dalam agama Islam, tapi kemudian di lapangan banyak perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh setiap ustaz, sehingga mungkin itu menimbulkan kebingungan bagi orang-orang awam. Nah kemudian kira-kira kalau Bapak ini kan Mas tadi berkata dari MUI apa ya, itu kira-kira kalau dari pemerintahan menghadapi perbedaan-perbedaan seperti itu dari ustaz-ustaz itu bagaimana Pak sikapnya ya, sehingga masyarakat itu tidak bingung untuk menimba ilmu. Kalau mungkin bagaimana bisa kira-kira sepakat nggak sih ustaz-ustaz itu kalau memiliki ceramah ke masyarakat satu kata kemudian baru mereka menyampaikannya ya. Terima kasih. Baik. Ya. Teman Ibu siapa Bu? Dari Ibu Evi. Maka Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Evi pertanyaannya. Ya, tadi kalau tidak salah saya tangkap itu bagaimana sikap terhadap ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang memiliki pandangan merasa paling benar sendiri. Saya kira begini ya, orang kalau punya pandangan tentang aspek agama, apalagi akidah, apalagi masalah fikih, masalah ibadah, merasa paling benar itu wajar. Karena orang itu dia harus yakin dengan pengamalannya, dan kita nggak bisa mengubah. Contoh soal maulid, kalau di kalangan asatis, ulama-ulama NU, kalangan pesantren-pesantren NU, maulid itu sudah harga mati. Ya, harga mati kan? Ya itu memang nggak bisa dirubah lagi sudah. Ya sudah, nggak masalah, merasa benar. Ya oke, ada dalilnya, mereka carikan dalil, nggak masalah.
Ada misalnya ayat fabidzalika qul bi rahmatillah wa qul bi fadlillah bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un misalnya. Atau dalilnya pakai wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ada ayat Quran. Lalu dikaitkan dengan peristiwa Maulid. Ada dalilnya misalnya puasa Nabi kenapa hari Senin? Ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah?" "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya." Hari Senin itu saya puasa karena hari itu saya dilahirkan dan hari itu dimulai wahyu turun kepada saya. Lalu dikaitkan, oh berarti Nabi merayakan maulidnya sendiri dengan cara berpuasa. Nah itu bolehlah, terserah. Itu harus benar, harus merasa benar. Memang harus merasa benar. Kalau tidak benar, tidak jadi itu amalan. Ya, nggak bakal mungkin itu jadi tradisi. Yang menolak juga begitu, sama. Oh enggak, Nabi enggak merayakan. Nggak ada bikin acara khusus, sahabat juga nggak ada, ya. Nah, masing-masing punya landasan, cara berpikir, sudut pandang sendiri, lalu merasa benar. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau saling menyalahkan. Ya. Orang itu harus merasa benar, Pak. Kalau mau menjalani keyakinan suatu itu diamalkan, dia harus merasa benar. Kalau nggak, ya nggak jadi amalan itu. Yang nggak boleh itu menyalah-nyalahkan. Ya, oh ini salah, ini neraka, ini ahli neraka, ahli bid'ah. Yang tidak mau yang maulid, yang menyalahkan juga yang tidak maulid misalnya hari ini. Ya, menyalahkan itu orang sesat itu nggak hormat kepada nabinya, nggak cinta kepada nabinya. Ah ini sama-sama sudah. Itu yang begitu-begitu itu ya harus kita hindari ya. Jangan ekstrim, jangan kaku. Nah kita ingin saling menghormati saja. Yang merasa punya dalil dan merasa benar dengan dalilnya, apakah dia mau bermaulid atau tidak, silahkan amalkan. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ya, beramallah sesuai dengan apa yang kamu miliki dalilnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, jangan memaksakan, jangan menyalah-nyalahkan, yang lain itu sesat, neraka. Baik yang maulid atau yang anti maulid sama-sama menyalahkan. Dan yang kedua, memaksakan. Nah ini juga nggak boleh, memaksakan. Memaksakan orang harus ikut pendapatnya. Itu nggak boleh. Kita netral, kita di tengah-tengah saja. Yang suka menghadiri majelis ilmu, kan majelis ilmu bisa didapat di majelis maulid Pak. Dengar tentang sejarah Nabi, dengar tentang sejarah Nabi, yang Anda mau hadir di sana, nggak masalah. Anda nggak bakal jadi ahli neraka kalau duduk di majelis maulid. Ya, kan mau dengar ceramahnya, ya. Nah, misalnya kalau Agim diundang ceramah maulid, ya pengikutnya Agim pasti datang ya, ya nggak? Iya. Terus pengikutnya terus jadi ahli neraka itu karena ikut majelis maulid, ya enggak. Nggak bisa kita menghukumi orang begitu, ya, tidak bisa. Ya. Sementara sama sebalikannya juga seperti itu. Jadi kita harus menempatkan diri kita proporsional. Itulah wasatiyah yang selalu digembar-gemborkan oleh Syekh Qaradawi. Ya, itu yang selalu beliau pasang garis tengah. Kita ini pertengahan. Jangan ekstrim memutlakkan pandangan kita. Jangan ekstrim menyalahkan selain pandangan kita. Itu ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah.
Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.